selama ini kan orang-orang yang merasa dirinya sudah jadi tahulah ya. Pasti orangnya merasa bahwa saya lebih kaya, lebih mapan, dan bisa jadi lebih ganteng atau lebih cantik. Nah, bisa nggak itu tuh dikalahkan oleh yang baru-baru muncul ini? Karena yang baru muncul itu kadang-kadang mikirnya, wah apa saya itu kan sudah, apalagi yang udah 2 periode atau udah lama lah 3. Gimana ini Mas strateginya? Ini dari pakarnya. Ini aja sharing aja Om Tiba. Ya. Politik itu kan segala seni kemungkinan. Kalau saya pernah punya analogi, misalkan ya DPRD Kudus ya 45 ini, saya bisa kalkulasi 40%-nya orang baru. 40%-nya orang baru nantinya. Tapi dengan catatan, kan gitu kan? Ini petahana, ini petahana ya orang gitu kan. Dan bisa didebat saya kan gitu kan. Oh ya, 40% nantinya DPRD Kudus itu akan dihuni oleh orang baru. Dengan catatan. Dengan catatan. Ya. Jadi gini, petahana itu dimanapun dalam baik itu DPR pusat, DPR provinsi, DPD atau DPR kabupaten, ada 3 hal yang sering dilupakan. 3 hal ya. Pertama, petahana itu terlalu sibuk. Sibuk Dengan urusannya ya. Jadi jarang ketemu dengan konstituen, ketemu masyarakat jarang. Kadang diwakilkan. Ini satu dua lah yang kadang itu aja mati-matian dia, wah datangnya. Jadi ada anggapan bahwa kalau jadi emang sulit untuk dihubungi ini ya? Karena dia banyak kegiatan. Kegiatan positifnya banyak. Kegiatan positifnya banyak. Ya. Yang kedua, merawat tim, merawat konstituen. Itu terkadang orang itu mikir, saya nanti kalau rawat terus terlalu besar. Kenapa tidak nanti saja? Akhirnya ada timbul kecenderungan, ada beberapa relawan atau konstituennya, wah dia sekarang lupa sama saya. Pertanyaan bukan lupa, tapi ditunggu nanti saja. Karena kalau saya terus terang mikir terus, wah saya terus terang petahana banyak riset yang harus digelar. Jadi sebenarnya bukan lupa, tapi ya, emang dilupakan sebentar lah gitu ya. Oke. Dan yang ketiga, bicara tentang konteks apa yang sudah dilakukan. Apa yang tidak dilakukan oleh petahana. Minimal di daerah pemilihannya. Tidak bicara tentang satu cukup kabupaten. Terkadang, maaf ya, Dewan sekarang itu kan isu-isu strategis, isu-isu yang menyangkut masyarakat kok jarang dikomentari. Karena merasa dia nggak butuh. Itu ya. Apalagi isu-isu maaf di wilayahnya sendiri dalam pemilihannya. Nah, orang kadang merasa dia nggak punya wakil. Nah, kalau newcomer, pendatang yang sekarang ini, nah disitulah tadi. Kenapa dia harus paham betul pemetaan kompetitor itu seperti itu. Nah pertanyaan di sini bagaimana? Antara ada atau tiada kan gitu ya. Kalau antara tiada, berarti sama-sama, tidak usah terlalu takut. Jadi kalau yang dilakukan oleh newcomer sekarang ini atau pendatang-pendatang itu melihat, oh petahana kemarin itu bikin spanduk sekian, saya harus lebih. Terus melakukan ini, berarti sebenarnya bukan itu ya? Bukan ya. Orang itu kadang juga jenuh kok Om Dewa. Melihat gambar-gambar orang itu, kalau nggak cantik itu juga bosan. Ini tidak berlaku untuk petahana ya. Tapi biasanya petahana ya tapi nggak mau ambil kemari sambungnya. Ya. Ini aduh, ini intermezzo. Artinya gini, tidak terlalu mengefek. Ya, betul. Jadi orang itu silakan melalui media sosial. Karena orang suka atau tidak tinggal dia dilihat atau enggak.
Tetapi kalau kayak baliho, sepadu dan sebagainya, orang harus dipaksa melihat. Iya. Karena lewat terus di situ. Iya. Mau diturunkan dia juga bukan satu PD. Kecewa nanti juga pelanggaran, nah itu nggak perlu. Jadi saran saya, ya ini bisa dipraktekkan. Parti petahana kan juga nanti akan memperbaiki diri ya. Jadi yang pertama adalah anggap saja ini kompetisi semuanya clear sama-sama. Tidak sama memandang dia itu petahana, incumbent, apa. Mudahnya adalah dia lebih kenal dulu di masyarakat daripada saya. Wajar karena dia sudah 5 tahun atau mungkin lebih dari. Tapi ceruk yang tadi agak sedikit karena dilupakan, nah ini kita bisa ambil Masih bisa. Ya. Jadi Karena kelemahan tadi, misalnya petahana yang terlalu sibuk, terus mau ngurusin kalau deket-deket waktunya, ini bisa kita urus lebih. Dan masa yang bisa kita kelola, kita ambil ceruknya. Itu kalau kita jujur, itu hampir 40% Mas ya. Bukan voting mass 10% ya, lebih dari itu. 40% dari punyanya. Ya dari seluruh dari pemilih di daerah pemilihan itu. Artinya ketika kita melihat petahana itu bagus, ya masih ada ceruk yang lain. Jadi harus pandai-pandai melihat kekurangan dari itu. Karena masih banyak jumlah pemilih yang bisa kita kelola. Itu satu. Yang kedua, resistensi sesuatu yang tidak positif yang dilakukan oleh petahana itulah dimanfaatkan. Ya. Bukan kita itu menari datang luka orang lain. Kalau lagu dangdut enggak ya. Tapi kalau dalam politik harus ya. Nah, maaf ya, ada orang katanya ganti kita nggak pengen selama ini dia seperti ini. Nah itu ceruk yang bisa dalam konteks pendekatan pemilu. Jadi kita harus memanfaatkan isu-isu yang pernah terjadi. Harus. Harus berbeda. Dia menawarkan yang lain. Jadi ketika kemarin petahana tidak peduli, kita harus lebih peduli. Kalau saya dipilih daripada dia, saya punya sesuatu yang berbeda. Image itu yang harus dibangun di masyarakat. Kalau masa sekarang, masa yang sudah 8 bulan ini kan petahana juga sudah giat-giatnya nih. Betul, sama-sama giat. Makanya saya tadi katakan kan sama-sama nol. Tapi rekam jejak itu kan kita tahu. Apalagi ini juga belum masa kampanye. Tawarkan sesuatu yang lain. Melawan incumbent itu harus menawarkan sesuatu yang lain. Nah, melawarkan sesuatu yang lain itu panjang ceritanya Om Dewa. Gitu ya. Menawarkan sesuatu yang lain di luar petahana. Ini di luar konteks bahwa kalau misalnya petahana ini bukan rahasia umum lagi lah, petahana bagi 100 kita 200 gitu enggak ya? Tidak. Jangan ya. Jadi gini, support. Kalau bahasa saya itu selalu mengatakan itu support. Support penghargaan kepada pemilih. Wajar itu. Dalam konteks dinamika masyarakat kita masih itu. Tapi saya mengatakan support. Support itu penghargaan. Nah kalau penghargaan itu relatif. Artinya cuma saya misalnya sama Om Dewa atau siapapun yang baik sama saya kan tidak perlu dengan itu, karena mungkin apa yang kita lakukan lebih dari itu. Jadi bukan kata konteks dalam petik rupiah. Orang mengatakan petahana saya siap berapapun, tapi orang menganggap ada yang kita terima karena kita itu rezeki. Tadi berbentuk jadi 50, 75, 100 atau apapun itu relatif. Tergantung cara kita memandang itu. Jadi untuk cara detailnya untuk mengalahkan petahana sebenarnya ada ya.
Ya harus, tapi kalau dibuka kan nanti petahana belajar. Iya. Kita ajar petahana. Petahana nanti belajar ya. Harus jadi- saya antisipasi kan gitu kan. Jadi ada yang menarik tadi adalah di Kudus sendiri itu nanti bakal 40% dewannya itu bakal digantikan. Ya, Luar biasa. Keren. dan itu bisa kita diskusi panjang. Tetapi perkiraan saya akan terjadi perubahan itu. Terjadi perubahan itu ya. Iya. Termasuk Dan nanti bisa kita hitung loh, petahana yang bisa bertahan siapa. oh gitu ya, petahana. Iya. Jadi ini tidak membicarakan satu partai tapi seluruh partai itu ya, semuanya. Wah, ini bisa jadi spot jantung juga ini. Ya, dunia politik kan seperti itu ya. Ya, oke. Bahkan pemenang partai pun kita bisa prediksi. Yang kemarin menang pun bisa Belum jadi tentu. belum tentu Ya, hari ini termasuk kursi. termasuk kursi Iya. juga ya. Misalkan partai yang baru sekarang dapat berapa, dapat atau enggak, itu bisa kita hitung. Oh. Kuda hitam siapa? Hah? Kuda hitam ya? Kira-kira kalau Kudus. Kalau Kudus itu kuda hitam. Kalau bicara tentang kalau ilmu marketing ya, Iya. ini kan challenge-nya yang kan PDI. Ya, Pemenang. temenan. Kalau pertarungannya dia bisa punya marketing, seharusnya ini PKB sama Gerindra sama Golkar. PKB, Gerindra sama Golkar. Tapi hati-hati dengan Golkar. Kalau PKB ya hati-hati. Ini apa gitu ya? Bukan suka saja ya, maaf. Oh, Gerindra ini kalau bisa membangun momentum, bagaimana pilpres ini dibangun, dia Iya, dapat ya. efek itu. dari apa gitu ya. PDI pasti punya efek lah, sudah jelas siapa Ya. presidennya. Golkar ini tinggal seperti ini. Dan Golkar hari ini di nasional itu mempersiapkan karena dia sudah 20 tahun tidak berkuasa. Iya. 20 tahun loh ya, SBY 2 kali, Jokowi 2 kali. Iya, iya, betul. Walaupun dia ikut. Nah Ya. sekarang dia ingin. Nah cuma kita nggak tahu. Tapi sebetulnya pemenang Kudus itu diperebutkan 4 ini lah. PDI, PKB, Gerindra, Golkar. Jadi PKB, Gerindra, Golkar. Ya. Tinggal siapa yang memanfaatkan. Ya. Oke. Harusnya dengan kultur Kudus, harusnya ada partai yang sebetulnya harus siap untuk memenangkan ini. Tanpa menyebut siapapun lah ya. Seharusnya. P3 bagus hari ini. P3 Kudus bagus. Tetapi P3 untuk memenangkan di Kudus belum waktunya. Oh gitu ya. Iya. Tapi dalam konteks hari ini dia akan meningkat daripada kemarin. Oh. Ya. Ini sedikit bocoran Mas. Kalau untuk saat-saat ini kira-kira yang paling banyak rontok dari mana? Nggak berani ya? Ini nanti membuat orang kecewa. Oh gitu ya. Oke. Baik. Baik, nanti akan kita lanjut bagaimana strategi pemenangan sebuah pilek. Yang nantinya itu juga kan berkaitan dengan pilkada ya berarti ya. Atau gimana? Ya bisa, korelasinya bisa. Bisa ya. Oke. Tapi yang cukup was-was tadi seperti yang dikatakan sama Saji. Ini agak ngeri juga nih. Bahwa nanti petahana memang bisa dikalahkan. Dan buat yang caleg-caleg baru jangan menyerah bahwa petahana bisa dikalahkan, apalagi prediksinya 40% yang ada di gedung dewan saat ini itu bisa digantikan. Betul ya?